Ceritanya begini. Aku Nisa, 27 tahun, dari Indramayu. Hidup kami sederhana. Bahkan untuk makan saja, kadang harus ngutang ke warung tetangga. Ayah sakit paru-paru, ibu punya diabetes, dan aku harus menanggung semua biaya karena dua adikku masih sekolah. Suatu malam, aku melihat pamflet perekrutan TKW ke Taiwan di grup WhatsApp. Janjinya, gaji besar, kerja ringan, cepat berangkat. Aku langsung tertarik. Tapi karena jalur resmi penuh, aku ambil jalur cepat, non-prosedural. Agensinya bilang, aman mbak, semua udah diatur. Yang penting bayar DP 18 juta dulu. Itulah awal dari kehancuranku. Singkat ceritanya, aku udah sampai di Taiwan. Aku sampai di Taiwan tengah malam, setelah perjalanan panjang dengan hati penuh harapan. Aku membayangkan akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga, mengirim uang untuk orang tua, dan akhirnya bisa memperbaiki hidup. Tapi semuanya langsung berubah saat kakiku menginjak bandara Taoyuan. Di sana sudah ada seseorang yang menjemputku. Katanya aku akan langsung dibawa ke tempat kerja. Tapi mobil yang mengangkutku tidak menuju ke rumah majikan, melainkan melaju ke arah kota Taichung, ke sebuah bangunan tua bertuliskan nama karaoke berlampu merah redup. Aku mulai curiga, tapi terlalu takut untuk bertanya. Begitu tiba, aku tidak langsung disuruh melayani tamu. Beberapa hari pertama aku hanya disuruh membersihkan lantai, cuci gelas, dan banti dapur. Tapi hari keempat, manajer datang sambil melemparkan pakaian mini ke pangkuanku. Malam ini kamu kerja di lantai depan, katanya singkat. Make up dulu. Senyum yang manis ya, tamu nggak suka muka murung. Aku hanya bisa diam, menggigil. Aku tidak punya pilihan. Aku disuruh mengenakan pakaian ketat dan dipoles dengan riasan tebal. Aku hampir tak mengenali wajahku sendiri di cermin. Malam itu untuk pertama kalinya aku berdiri di atas panggung karaoke, di bawah lampu remang dengan suara musik yang menghentak. Aku menari mengikuti irama, pura-pura tersenyum, meski hatiku menangis. Beberapa tamu menyodorkan minuman. Aku menolak tapi mereka memaksa. Manajer hanya menatap tajam dari kejauhan, seolah berkata, "Kalau kamu melawan, kamu tahu akibatnya." Untuk bertahan dari rasa jujik dan takut, kadang aku meneguk sedikit alkohol. Bukan karena ingin, tapi karena tubuhku gemetar hebat. Setiap malam terasa seperti mimpi buruk yang tak ada ujungnya. Aku tidak bisa keluar. Paspor dan dokumenku disita. Saat aku mencoba bicara, mereka bilang, "Kamu punya utang, biaya perekrutan, tiket, akomodasi, semua totalnya 60 juta. Kalau mau pulang, lunasi dulu." Aku terjebak. Aku bukan lagi seorang pencari nafkah. Aku jadi boneka di balik lampu karaoke. Tapi di balik senyum palsu itu, aku masih menyimpan satu harapan. Semoga suatu hari ada jalan keluar dari semua ini. Setiap malam, aku duduk diam di balik tirai panggung karaoke. Dari celah kecil di kain beludru itu, aku mengintip dunia yang semakin membuatku merasa bukan manusia. Lampu kelap-kelip, musik keras, gelas berisi cairan yang tak pernah aku sukai, dan tawa pria-pria asing yang menganggap kami hanya hiburan sementara. Di luar, mereka melihatku tersenyum, berdandan cantik, bahkan terlihat bahagia. Tapi mereka tak tahu, di balik senyum palsu itu, aku menangis diam-diam. Suaraku tak terdengar karena tertutup gemur musik, tapi hatiku berteriak minta tolong. Setiap malam, aku menutup mata dan membayangkan wajah ayah dan ibu di rumah. Wajah yang dulu penuh semangat, kini sering sakit-sakitan karena memikirkan nasibku. Aku membayangkan adik-adikku yang masih sekolah. Mereka pasti mengira kakaknya sedang bahagia di negeri orang, mengirim uang dan oleh-oleh. Tapi kenyataannya, aku hanya mengirim doa dan tangisan.
Aku merasa gagal. Bukan hanya gagal sebagai anak, tapi juga sebagai manusia. Aku bahkan mulai lupa siapa diriku yang sebenarnya. Namun, di tengah malam-malam yang penuh luka itu, ada dua sosok yang pelan-pelan muncul dalam hidupku. Bukan menyelamatkan sepenuhnya, tapi setidaknya membuatku merasa masih ada orang yang melihatku sebagai manusia. Yang pertama adalah Rizal, pria Indonesia yang bekerja di pabrik garmen di belakang gedung karaoke. Dia sering datang malam-malam beli kopi. Entah kenapa, dia selalu pilih antri di kasir tempatku bertugas. Dia tidak banyak bicara, tapi tatapannya berbeda. Bukan tatapan penuh syahwat, tapi seperti seseorang yang ingin bilang, "Aku paham kamu lelah." Kadang dia membayar kopinya lebih mahal dari harga aslinya. Saat aku protes, dia hanya senyum dan bilang, "Buat tambah jajan." Lalu pergi tanpa banyak bicara. Tapi dari sikapnya yang sederhana, aku tahu. Dia melihatku bukan sebagai objek, tapi sebagai sesama manusia. Lalu ada Imran, seorang pria asal Bangladesh. Tubuhnya tinggi, logat Inggrisnya berat. Dia kadang datang sebagai tamu VIP. Tapi anehnya, dia tak pernah menyentuhku. Bahkan tak pernah minta dilayani secara pribadi. Saat teman-temannya minum keras, dia justru duduk diam sambil mengaduk air putih di gelasnya. Suatu malam, aku duduk di pojok ruang tunggu, berusaha menyeka air mata diam-diam. Imran datang dan tanpa banyak kata, meletakkan sebotol air putih di hadapanku. Lalu dengan bahasa Inggris terbata dia berkata, "You look tired. You deserve better. Not this." Kalimat itu sederhana, tapi bagiku seperti petir menyambar kesadaranku. Selama ini, tidak ada satupun yang pernah berkata bahwa aku pantas dapat yang lebih baik. Imran terus menunjukkan sikap berbeda. Kadang dia membawa makanan halal, atau sekedar duduk di bangku paling ujung sambil mengamati suasana. Dia tidak ikut tertawa keras seperti tamu lain. Ada ketenangan aneh dalam dirinya. Dari dua pria ini, Atu mulai punya harapan kecil. Harapan bahwa tidak semua pria hanya melihatku sebagai penghibur. Bahwa mungkin di antara reruntuhan hidupku masih ada tangan-tangan yang siap menggandengku bangkit. Bukan untuk dimiliki, tapi untuk diselamatkan. Di tengah hiruk-pikuk klub malam, Rizal dan Imran saling berhadapan. Rizal dengan jaket hitam berlambang bendera Indonesia, urat leher menegang, menggenggam botol. Imran menatap tajam, tangan siap siaga. Aku berdiri di antara mereka, mencoba menahan. "Cukup, aku bukan milik siapapun." Suasana menegang. Akhirnya, Rizal mundur perlahan, Imran pergi tanpa kata. Malam itu aku memilih, bukan mereka, tapi diriku sendiri. Hari-hariku mulai berubah sejak lebih sering bertemu Rizal. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan saat berada di dekatnya. Dia selalu datang menjelang tengah malam, pura-pura beli kopi. Tapi lama-lama aku tahu, tujuannya bukan kopi, tapi aku. Suatu malam, dia menungguku di luar, dekat warung kecil yang menjual makanan kaki lima khas Taiwan. Aku beranikan diri keluar sebentar, diam-diam, sambil terus waspada agar tidak ketahuan manajer karaoke. Kami duduk di bangku plastik, dan Rizal memesankan mie Taiwan halal yang katanya langganannya. "Ini bukan mewah," katanya sambil tersenyum. "Tapi ini salah satu yang terbaik di sini." Aku mengangguk, berusaha menahan haru. Bagiku, itu adalah makan malam teristimewa selama aku berada di negeri orang. Bukan karena menunya, tapi karena ada seseorang yang membuatku merasa seperti manusia lagi. Di sela obrolan, Rizal mulai terbuka. "Aku juga dulu pernah susah, Nis," katanya pelan.
Aku tahu rasanya tidur lapar, kerja siang malam cuma buat bayar utang. Tapi kamu gak sendiri. Kalau kamu mau, aku bantu kamu pulang. Mungkin gak bisa sekarang, tapi aku kumpulin uang pelan-pelan. Aku hanya diam, menunduk, mataku basah. Aku ingin sekali bilang iya, ingin sekali ikut dia, pulang ke tanah air, hidup sederhana, tapi damai. Tapi realita datang dari sisi lain. Beberapa hari kemudian, Imran datang. Tapi kali ini tidak sendiri. Dia membawa seorang pria parubaya berpenampilan rapi. Ternyata dia penerjemah. Imran ingin memastikan aku memahami dengan jelas apa yang ingin dia sampaikan. Dengan bantuan si penerjemah, Imran menyampaikan niatnya. Saya tahu kamu bukan perempuan sembarangan. Saya bisa lihat dari cara kamu bicara, cara kamu menjaga diri. Saya ingin bantu kamu keluar dari tempat ini. Saya punya toko kecil, rumah sendiri. Kamu bisa tinggal di sana. Saya jaga kamu, saya nikahi kamu kalau kamu mau. Aku terdiam. Semua terasa seperti mimpi. Setelah sekian lama hanya diperlakukan sebagai barang dagangan, kini ada dua pria yang benar-benar menawarkan hidup baru, tapi dengan jalan dan latar belakang yang sangat berbeda. Rizal, dia sederhana, tidak punya banyak uang, tapi matanya jujur, kata-katanya tenang. Dia tidak pernah menjanjikan hal besar, tapi justru itu yang membuatnya terasa aman. Imran, dia punya semuanya, rumah, usaha, legalitas, bahkan datang dengan itikat serius. Tapi dia asing, budayanya beda, imannya beda, dan hatiku masih belum sepenuhnya percaya. Di malam-malam berikutnya, aku mulai banyak berpikir. Duduk diam di kamar sempit karaoke, menatap langit-langit sambil bertanya dalam hati. Malam itu suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Lampu-lampu jalan redup, dan di kejauhan terdengar suara sirine yang mendekat. Kami yang bekerja di karaoke langsung panik. Beberapa teman buru-buru bersembunyi di ruang bawah. Ada juga yang naik loteng. Aku hanya bisa berdiri kaku, memeluk diriku sendiri di balik tirai panggung, jantung berdegup kencang. Ternyata malam itu polisi Taiwan menggelar razia imigran ilegal. Bukan aku yang tertangkap, tapi Rizal. Dia sedang berjalan pulang dari pabrik saat dirazia. Ternyata visanya sudah kedaluarsa beberapa bulan lalu. Dia tak sempat memperpanjang karena sibuk lembur demi bisa membantu aku pulang. Kabar itu menghantamku seperti badai. Rizal ditangkap dan langsung dibawa ke pusat detensi. 2 hari kemudian, ia dideportasi ke Indonesia. Aku hancur. Dia satu-satunya orang yang selalu mengingatkanku sholat. Satu-satunya yang menyebutku perempuan baik, meski aku sudah merasa kotor. Kini, dia hilang dari hidupku, dan aku merasa benar-benar sendirian. Aku hampir menyerah. Tapi esok paginya, sebuah keajaiban datang. Imran datang kembali ke tempat karaoke, tapi kali ini bukan sebagai tamu. Dia datang bersama 2 orang petugas dari LSM dan beberapa polisi Taiwan. Ternyata, diam-diam, Imran melaporkan tempat karaoke tempatku bekerja sebagai lokasi penahanan dan eksploitasi pekerja migran ilegal. Dia menyertakan bukti dan dokumen, termasuk foto dan rekaman suara. Dengan bantuannya, aku dan 5 TKW lain berhasil dibebaskan. Kami dibawa ke tempat perlindungan. Paspor kami dikembalikan, dan kami mulai diproses untuk pemulangan. Aku masih ingat, saat keluar dari gedung itu untuk terakhir kalinya, aku memeluk 2 orang teman yang juga pernah duduk bersamaku menangis malam-malam. Aku menoleh ke belakang sejenak. Tempat yang selama ini menahanku, kini menjadi saksi kebebasanku. Dan aku hanya bisa berdiri diam, menatap Imran yang berdiri di samping mobil polisi. Dia hanya menunduk, tersenyum singkat padaku. Aku tak tahu harus berkata apa.
antara bersyukur atau bingung harus percaya sepenuhnya. Tapi satu hal yang pasti, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang teraniaya. Pertolongannya mungkin tidak datang cepat, tapi selalu datang tepat. Aku masih dalam kebimbangan antara Rizal dan Imran. Rizal sudah dideportasi, meninggalkan luka dan harapan yang belum selesai. Sementara Imran, yang selama ini terlihat baik, terus menunjukkan perhatian dan bahkan membawa polisi untuk menyelamatkanku dari tempat karaoke. Aku nyaris yakin bahwa Imran adalah jawaban dari doaku selama ini. Tapi semuanya berubah drastis 2 hari setelah aku pindah ke tempat penampungan migran. Sore itu, aku sedang duduk di dapur, membantu seorang TKW lain bernama Yuli, gadis asal Cirebon yang juga baru saja dibebaskan dari tempat yang sama di kota berbeda. Dia menatapku dengan pandangan aneh saat aku menyebut nama Imran. Kamu bilang Imran yang bantu kamu? Tanyanya sambil menahan napas. Aku mengangguk. Iya, dia bilang serius sama aku. Katanya aku bisa tinggal di rumahnya. Nanti dia urus semuanya. Yuli langsung pucat. Dia menggenggam tanganku erat. Nisa, kamu harus tahu, Imran itu... Dia udah hamilin banyak TKW, Nisa. Bukan 1, bukan 2. Ada yang dikawinin siri, habis itu ditinggal. Ada juga yang dibujuk tinggal di rumahnya, malah dijadikan simpanan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku salah satunya, lanjut Yuli. Dulu aku juga pikir dia malaikat penyelamat, tapi dia cuma manis di awal. Begitu aku hamil, dia suruh aku gugurin. Katanya dia gak siap. Setelah itu, dia gak pernah muncul lagi. Aku terpaku. Tanganku gemetar. Dunia rasanya jungkir balik. Ternyata yang aku anggap penyelamat adalah serigala berbulu domba. Malam itu aku tak bisa tidur. Semua perhatian Imran, air minum yang dia kasih, pelukannya saat aku dibebaskan, terasa menjijikan. Aku mulai ingat tatapan-tatapannya. Yang dulu aku anggap tulus, sekarang seperti tatapan licik penuh rencana tersembunyi. Keesokan harinya aku konfrontasi langsung Imran lewat telepon yang difasilitasi LSM. Kenapa kamu nggak bilang kamu pernah hamilin TKW lain? Tanyaku dengan suara tegas. Dia hanya terdiam beberapa saat, lalu menjawab datar. Itu masa lalu. Kamu beda. Aku serius sama kamu. Tapi aku tak sebodoh dulu. Kamu juga pasti bilang begitu ke yang lain, kan? Sudah berapa anak TKW yang kamu buang, Imran? Dia marah. Nada bicaranya meninggi. Aku langsung tutup telepon dan blokir semua aksesnya. Disinilah aku sadar, kebaikan itu tidak cukup dilihat dari tindakan sesaat, tapi harus dilihat dari jejak masa lalunya. Imran bukan penyelamat. Dia bagian dari lingkaran gelap yang sering mengeksploitasi perempuan-perempuan Indonesia yang sedang rapuh. Dia pintar membaca emosi, pura-pura peduli. Dan saat perempuan mulai percaya, disitulah dia menjerat. Singkat cerita, aku pulang kampung dan kisah cintaku semua bubar di Taiwan. Ujian orang memang beda-beda ya sobat. Alhamdulillah, kisah ini menjadi pengingat bahwa seberat apapun ujian hidup, selama kita masih menggantungkan harapan kepada Allah, selalu ada jalan keluar yang tak terduga. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rejeki dari arah yang tak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Sebelum video ini ditutup, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, lindungilah saudara-saudari kami yang bekerja di negeri orang. Jauhkan mereka dari kezaliman, fitnah, dan tipu daya manusia. Kuatkan hati mereka yang sedang terluka,
dan tuntun mereka kembali ke jalanmu yang lurus. Jadikan setiap air mata sebagai penghapus dosa, dan setiap ujian sebagai pintu keberkahan. Amin, ya Robbal Alamin. Dan untuk sahabat semua yang menonton hingga akhir, jangan lupa untuk mendukung channel ini agar terus bisa menghadirkan kisah nyata penuh hikmah dan pelajaran hidup. Tekan like sebagai bentuk dukungan, klik subscribe agar tidak ketinggalan cerita berikutnya, dan bagikan video ini ke orang-orang terdekatmu agar mereka juga bisa mengambil manfaatnya. Terima kasih atas waktu dan perhatianmu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.